Kebudayaan Sumatera Utara. Mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Ibu Bisa Felicia, SESPDM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yara Nurul Aziza, NPMCA 2411110242. Nama saya Mariana Tintoros, NPMCA 24111009. Nama saya Amanda Salsabila Putri Priyanto, NPMCA 24111016. Nama saya Roberta Putri, NPMCA 24111023. Asal-usul Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan dengan luas wilayah 72.981.23 km. Provinsi Utara adalah provinsi terbesar keempat di Indonesia. Penduduknya berjumlah 15.584.873 jiwa dengan kepadatan penduduk 210 jiwa per kilometer. Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan atau desa. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari 3 daerah administratif yang disebut keresidenan, yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Tapanuli. Kemudian, dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa 3 provinsi itu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lalu, pada tanggal 15 April 1948 itu jugalah diperingati sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara hingga kini. Sejarah Sumatera Utara, pada zaman Belanda sekitar tahun 1854, pemerintahan di Sumatera Utara itu bernama Government van Sumatra. Wilayah kekuasaan pemerintahan ini meliputi seluruh daerah di Pulau Sumatera dan dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1948, sidang pertama Komite Nasional Daerah atau KND, Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Letak geografis, batas wilayah, dan iklim. Sumatera Utara terletak di antara 10 hingga 40 lintang utara dan 980 hingga 1000 bujur timur. Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Sumatera Utara terletak pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang berdekatan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sumatera Utara memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin pesat dan angin muson. Provinsi ini memiliki kelembaban udara antara rata-rata 78% hingga 91% curah hujan, 800 hingga 4.000 mm per tahun, dan penyinaran matahari 43%. Kebudayaan Sumatera Utara. Warga Sumatera Utara mayoritas menggunakan bahasa Batak. Batak terdiri atas 5 dialek yaitu Toba, Mandaling, Simalungun, Pakpak atau Dairi, dan dialek Karo. Serta di Sumatera Utara ada yang namanya tradisi Manongkal Holi, yaitu upacara tradisi bentuk penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal. Pelaksanaan upacara Manongkal Holi biasanya memakan waktu selama 3 hari. Keluarga juga harus menyiapkan makanan dan menyembelih babi dan kerbau. Tradisi ini tergolong salah satu upacara adat terbesar dalam kebudayaan Batak. Ciri khas Sumatera Utara. Yang pertama ada makanan khas daerah Sumatera Utara adalah mie gomak. Yang kedua, senjata tradisional daerah Sumatera Utara adalah pisau surit, merupakan jenis belatin dan merupakan senjata tradisional pada masyarakat di Tanah Karo. Yang ketiga, tarian tradisional Sumatera Utara yaitu tari tortor. Yang keempat, rumah adat Sumatera Utara yaitu rumah bolon. Rumah ini berbentuk panggung dengan bahan utama berupa kayu. Yang kelima, keindahan alam dan tempat wisata Sumatera Utara yaitu Danau Toba. Dan yang terakhir, pakaian adat Sumatera Utara yaitu kain ulos. Analisis SWOT. Kekuatan di Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam faktor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Sumatera Utara mempunyai potensi sumber daya alam atau SDA yang melimpah mulai dari minyak bumi, panas bumi, batu bara, belerang, emas, dan hasil tambang lainnya. Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi tempat-tempat wisata baik wisata budaya, wisata bahari, danau, dan sebagainya.
Kelemahan di Sumatera Utara. 1. Banyak anak di Sumatera Utara yang putus sekolah akibat ekonomi keluarga. 2. Tidak tersambungnya profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan pasar tenaga kerja dan dunia industri. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang mempunyai kompetensi yang baik di bidangnya. Peluang di Sumatera Utara yang pertama ada perkebunan. Sumatera Utara memiliki potensi besar di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Yang kedua, pariwisata. Sumatera Utara memiliki banyak destinasi alam yang dapat dikembangkan seperti Danau Toba, Tangkahan, dan Bukit Lawang. Yang ketiga, investasi hijau. Sumatera Utara memiliki potensi besar di sektor investasi hijau. Yang keempat, tambang. Sumatera Utara kaya akan hasil bumi dalam bentuk tambang batu bara, minyak bumi, dan emas. Yang kelima, konektivitas logistik. Sumatera Utara telah menjadi bagian dari konektivitas logistik nasional. Ancaman di Sumatera Utara. 1. Banjir. Banjir bandang pernah terjadi di Humbang Hasudutan pada tahun 2023. 2. Longsor. Longsor pernah terjadi di Tapanuli Utara pada tahun 2024. 3. Gempa bumi. Ancaman gempa bumi bisa terjadi di darat akibat sesar Sumatera yang memanjang dari Lampung hingga Aceh. Gempa bumi yang bersumber di darat tidak perlu bermagnitudo besar namun bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Sekian presentasi dari kamu kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.